Hai Mood Boosters, kali ini aku pengen ngebahas tentang 3 indikator yang mungkin bisa ngebantu kalian kapan sih bull season ini berakhir ya di kripto. Kapan kita udah mendekati bear season, udah mulai bakal berdarah-darah nih harga-harga di kripto. Cuman aku kasih warning dulu aja, kalau indikator ini itu nggak menjamin 100% akurat. Dan aku harap ini cuma sekedar ngebantu kalian aja buat analisa ya. Menurut aku ini 3 indikator yang sering dipakai juga. Ya mungkin untuk kalian yang udah berpengalaman di dunia kripto, udah jago, udah kayak ini mah udah jadul lah ya, udah umum banget. Cuman siapa tahu ini ngebantu buat yang emang baru terjun ke dunia kripto di tahun ini. Dan ya kali ini aku sebenarnya pengen coba ngonten dengan hoodie, selimut hoodie Shiba Inu aku, bukan buat promosiin ship ya, cuman ini panas banget, ntar aja. Oke, jadi kita langsung masuk ke konten aja. Siapa tahu 3 indikator ini bisa menyelamatkan profit kalian. Oh ya, sebelum kita lanjut ke 3 indikator ini, mungkin aku bahas sedikit ya. Kan kemarin sempat drop sekitar $9.000 ya harga Bitcoin dalam satu hari itu. Menurut aku itu masih wajar. Kurang lebih kayak penurunannya tuh masih 17an sampai 20% kali ya. Nah, kan seperti yang kita ketahui dalam suatu bull season pasti ada banyak koreksi, dan menurut aku kalau masih sekitar 17% tuh ya cukup normal ya di kripto, apalagi dengan kenaikannya yang kalau naik bisa berapa kali lipat ya. Dan kemarin menurut aku emang juga gara-gara pada main futures banyak yang kena likuidasi, akhirnya menyebabkan domino effect. Maksudnya gimana? Jadi satu udah kena stop loss, akhirnya sell kan. Sell itu kan menyebabkan harga Bitcoin juga turun karena terpaksa sell. Akhirnya orang-orang lain yang ikutan main futures juga akhirnya kena dampak dari sell off besar-besaran itu. Sampai kemarin jatuh ke 43.000 ya kalau nggak salah. Nah jadi kayaknya itu titik batasnya yang kena likuidasi ya, sampai segitu aja. Nah, kedua mungkin karena adanya isu dari The Fed terkait stimulus ya, mungkin berpengaruh ke aset-aset volatile seperti stocks dan crypto ini. Makanya akhirnya the price of USD ya, harga fiat stablecoin iya, cuman maksud aku mata uang dolar juga naik kan ya, valuasinya terhadap negara-negara lain. Terus yang ketiga mungkin juga bisa berpengaruh dari Omicron COVID-19 varian baru, jadi orang ngerasa lebih aman buat nge-keep mata uang gitu ya. Itu ya 3 possible cause menurut aku. Makanya kemarin tuh ya menurut aku sih ngasih on track ke bull season, tapi itu masih menurut aku, dan aku pun juga masih tetap mantau market, melihat arahnya, apakah dia masih bisa tembus resist, bisakah balik ke atas $53.000 dan sebagainya. Pokoknya banyak faktor dan tidak ada yang pasti ya di dunia market, apapun deh, mau saham mau kripto, kayaknya kita nggak ada yang fix 100% ya, apalagi semua juga masih bisa kena isu dari ada yang bikin news lah, kayak sebenarnya berita kan bisa dibayar ya, atau ya bandar whale yang mau bikin turun atau naik itu juga bisa. Jadi pokoknya faktor-faktor di market itu banyak ya guys. Oke, daripada aku ngomong terus nih, kita langsung masuk aja ke indikatornya. Oke, jadi yang pertama itu Crypto Fear and Greed Index. Ini bisa kalian akses dari alternative.me/crypto/fear and greed index, atau kalian tinggal cari aja di Google Fear and Greed Index. Harusnya ini muncul di search halaman pertama, mungkin paling atas juga. Jadi ini kita bisa tahu buat apa sekarang tuh market lagi ketakutan atau lagi serakah, lagi pada fear atau tinggi greednya. Kalau lagi fear ya kayak sekarang ya, karena masih merah market, orang pada ketakutan, orang mungkin yang panikan langsung cut loss, langsung jual ya, mungkin itu malah bikin mereka rugi sih. Kalau panikan ya, jadi mereka lebih prefer nggak nge-hold crypto, tapi lebih
merasa aman kalau nge-hold stable coin atau fiat ya kayak rupiah atau dolar. Nah, kalau kemarin kayaknya kita sempet ke extreme fear ya, karena baru aja koreksi besar-besaran, banyak yang nge-sell. Biasanya puncak dari suatu bull season itu di extreme greed di daerah sini. Nah, jadi kayak kemarin aku habis baca suatu tweet ya dari suatu crypto influencer, itu dia bilang kalau a bull season ends in extreme greed, not extreme fear. Ya, mungkin karena kita emang belum nyampe puncaknya juga ya, kalau menurut aku. Dan di sini kita juga bisa melihat chart fear and greed indexnya. Misalnya dari 7 hari yang lalu, 1 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, mungkin membantu juga buat kalian analisa ya, kita berada di mana sih. Biasanya kan habis udah nyentuh daerah fear, dia lebih cepat naiknya untuk ke greed lagi. Jadi sebenarnya daerah fear itu daerah waktu kita bagus buat beli ya, karena lagi diskon. Siapa sih yang gak suka diskon? Kebanyakan orang biasa kebalik nih, belinya waktu lagi naik atau ikut-ikutan FOMO, terus waktu lagi merah malah nge-cut loss yang ada, jadi rugi. Jadi kita jangan kebalik, kita buy saat lagi pada ketakutan dan sell waktu orang lagi mulai serakah. Oke? Kedua, itu ada rainbow price chartnya Bitcoin. Di sini kita bisa kayak, sebenarnya ini cuma dibikin untuk adanya cara seru ya ngeliatin chartnya Bitcoin. Ini dibuat oleh Trollololo di tahun 2014 ya, dari Bitcoin Talk users. Sebenarnya ini cuma buat fun aja sih. Jadi ini juga bisa ngebantu buat tahu kita tuh ada di fase mana. Kayak sekarang kita ada di fase hold. Jadi waktunya kita nge-hold ya. Soalnya biasanya Bitcoin itu mencapai puncaknya di daerah merah ini, dan kemarin tuh kita bahkan belum menyentuh daerah merah ini. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ya. Nah, habis udah menyentuh daerah merah, maximum bubble territory atau udah daerah sell nih ya, bakal nge-crash lama, bakal stay di daerah buy atau basically a fire sale, artinya udah diskon besar-besaran, dan di situ adalah waktu yang tepat untuk kita membeli. Nah, ini cycle berikutnya juga ya, sekitar tahun 2017-2018 sebelum akhirnya crash. Ada di 2019 dia di daerah ya still cheap, masih murah, fase akumulasi, fase beli gitu ya. Dan sekarang kita bahkan belum menyentuh fase-fase FOMO intensifies. Kita stop di is this a bubble, orang masih berpikir ya. Cuman selain ini kita juga bisa lihat apakah teman-teman kalian yang belum masuk kripto tuh udah mulai nanya-nanya gimana sih masuk kripto, emang cuan ya di kripto. Ya sebenarnya kemarin sih emang beberapa teman aku ada yang mulai nanyain, cuman ya adalah, cuman menurut aku emang belum mencapai puncaknya juga. Tapi ya ingat ya, ini gak bisa kita jadikan patokan 100%. Dan seperti kalian tahu, Bitcoin cycle juga berpengaruh dengan keberadaannya halving reward dari Bitcoin mining. Terus mungkin kalian ada yang masih bertanya ya, kenapa kita lebih fokus ke Bitcoin? Karena Bitcoin itu kayak IHSG-nya di kripto ya. Kalau sahamnya IHSG turun, biasa saham-saham lain anjlok ya. Ini Bitcoin biasa turun, yang lainnya anjlok. Karena ya Bitcoin masih mendominasi crypto market. Sekitar sekarang udah turunan sih Bitcoin dominationnya sekitar 40%, dan itu sebenarnya hal yang bagus. Jadi kalau misalnya Bitcoin domination itu turun, saat Bitcoin pun turun, pengaruhnya ke altcoin itu nggak separah saat Bitcoin domination naik dan dia turun gitu. Ya mungkin Bitcoin domination juga salah satu chart yang bisa kalian lihat ya, untuk mengetahui kita berada di fase mana, apakah kita memasuki alt season atau Bitcoin season. Bisa juga buat ngecek Ethereum season, atau kalau ada ya yang istilahnya itu. Dan yang ketiga itu terkait relative unrealized profit or loss, atau biasa orang suka bilangnya NUPL. Nggak tahu sih bacanya NUPL, net unrealized profit loss. Jadi ini tuh chart untuk ngelihat
sekarang tuh market banyakan orang yang masih hold profit atau kita loss gitu loh. Jadi cara ngitungnya melihat market cap-nya Bitcoin. Kalau kalian belum tahu cara ngitung market cap itu jumlah token yang beredar dikali harganya dikurangin realized cap. Realized cap itu jumlah semua Bitcoin yang dikalikan dengan harga saat dia terakhir kali ditransaksikan. Jadi market cap dikurangin realized cap dibagi market capnya, itu kita tahu sekarang kebanyakan orang di posisi profit atau loss. Sekarang kita berada di fase ini ya, masih profit sih, cuman di sekitar mendekati 50% ya, maybe berapa tuh, oh pas 50%, sekitar segitu. Nah biasanya mendekati the end of bull season, mendekati akhir kita naik itu kalau udah masuk di daerah dekat-dekat euforia ya. Sebenarnya kemarin waktu sekitar kan Januari ya terakhir kali mendekati daerah situ, jadi harusnya ini udah mau mengejar the next one, tapi nggak jamin ya. Bisa jadi kalau kita lihat previous chart, kalau kita lihat chart yang dibentuk sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, menurut aku emang belum berakhir, tapi ya tetap pantau market ya, pantau berita juga. Apalagi di akhir tahun tuh banyak event-event terkait beberapa token seperti Alice, Matic, banyak deh pokoknya. Itu ada kalendernya juga ya, kalender crypto event, kayaknya bisa dilihat juga di CoinMarketCap. Dan mungkin ini ya sama-sama si linknya dari lookinsobitcoin.com ya, yang tadi aku lihat NUPL juga dari sini, dari situs ini. Untuk yang rainbow chart kalian bisa langsung google aja Bitcoin Rainbow Price Chart, harusnya langsung ketemu di blockchaincenter.net, tapi semua link ini juga pasti aku taruh di deskripsi. Kalau yang ini Pi Cycle Top Indicator nggak gitu terkenal, tapi mungkin bisa membantu buat ngelihat pergerakan market ya. Kayaknya ini kayak salah satu indikator aja yang dibuat. Aduh aku kurang ngerti tentang rumus ini, kayak so many math gitu ya, ngingetin pi 22/7 3,14, ya ampun. Kayaknya sih kalau kita sudah berada di atas garis yang warna hijau, itu berarti kita sudah mendekati puncak dari bull season atau kenaikan harga Bitcoin. Nah emang kemarin sih bulan Maret April kita sempat berada di atas itu, cuman ya itu kan kayak udah berapa bulan yang lalu ya. Menurut aku masih akan ada the last kenaikan yang terakhir sebelum akhirnya dia butuh koreksi besar-besaran, karena sudah naik juga besar-besaran. Cuman aku kurang ngerti juga sih terkait yang Pi Cycle Top Indicator, soalnya aku juga baru nemu tadi waktu aku liatin chart lain yang ada di Look into Bitcoin ini. Selain 3 indikator tersebut, mungkin kalian harus juga nih ikutin telegramnya Whale Alert. Itu lumayan ngebantu buat tahu pergerakan dana di pasar kripto ya. Kayak kalau ada transaksi yang besar, entah itu perpindahan USDT atau Bitcoin dari wallet ke exchange atau exchange ke wallet, itu juga bisa ngebantu. Intinya yang basic ya, kalau misalnya perpindahan fiat, USDT, BUSD, USDC gitu-gitu dari wallet ke exchange, artinya bandar itu mau shopping, mau belanja. Kalau misalnya fiat itu, stablecoin itu malah pindah dari exchange ke wallet, ya artinya lagi gak mau belanja, cuman ya nge-keep aja dananya di wallet. Kalau misalnya ada pergerakan Bitcoin atau Ethereum, aku nggak tahu sih, Ethereum kayak masih dipantau ya, tapi yang pasti dipantau tuh Bitcoin, dari wallet ke exchange, artinya bandar mau jualan. Kalau misalnya perpindahannya itu Bitcoin ke wallet, artinya bandar habis belanja, kayak mau di hold aja gitu loh kriptonya. Semoga hal itu ngebantu juga. Kalau kalian ngerasa konten ini bermanfaat, boleh like, share, dan lupa subscribe kalau belum. Dan thank you for watching.